Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kedudukan surah Al-Fatihah. Jika diibaratkan sebuah istana, surat Al-Fatihah adalah pintu gerbangnya. Kemegahan istana dapat dilihat melalui keindahan pintu gerbangnya. Surah Al-Fatihah secara harfiah berarti pembukaan, mengesankan adanya jalan terbuka bagi hamba siapapun yang hendak mendekati diri kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan cinta dan langsung ditunjuk sebagai khalifah, meskipun para malaikat mempertanyakan keberadaannya, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, yang artinya sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan berbagai kekhususan dan kelebihan kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sadar dan maha memahami sifat dan karakter manusia yang sewaktu-waktu bisa melakukan hal-hal seperti dikhawatirkan malaikat, yaitu melakukan kerusakan alam, pertumpahan darah, dan berbagai kelemahan lainnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menegaskan kepada segenap hambanya untuk tetap optimistis menjalani kehidupannya. Ia menyeru hambanya dengan ungkapan kasih sayang. Katakanlah, artinya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini sangat mengesankan kita, meskipun hambanya pendosa, suka melampaui batas, tetap dipanggil mesra oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wahai hambaku. Diminta tidak perlu putus asa dari rahmatnya, dan Allah menyatakan kesediaannya untuk mengampuni dosa-dosa. Lalu ditegaskan dengan kata jami'an berarti keseluruhan dosa. Kemudian ditutup ayatnya dengan dua nama yang termasuk dalam induk sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Ghafur Al-Rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Ayat ini senapas dengan ayat-ayat surah Al-Fatihah yang lebih mencitrakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai maha pengasih dan maha penyayang, bukan kombinasi nama seperti maha pendendam dan maha angkuh. Kalangan ulama tasawuf pernah menghitung dan membuat kategori terhadap nama-nama indah Asmaul Husna. Di antara 99 nama-nama tersebut, sekitar 80% termasuk kategori nama-nama feminin Jamaliyah, dan hanya sekitar 20% yang masuk kategori nama-nama maskulin Jalaliyah. Lebih khusus lagi, yang paling sering berulang di dalam Al-Quran ialah nama-nama feminin. Sebagai contoh perbandingan, kata Ar-Rahman terulang 57 kali dan kata Ar-Rahim terulang 114 kali di dalam Al-Quran. Bandingkan dengan nama-nama maskulin Allah seperti Al-Muttaqin, maha pendendam,
dan Al-Mutakabbir, Maha Angkuh. Hanya masing-masing terulang satu kali di dalam Al-Quran. Yang bertaburan di dalam halaman demi halaman Al-Quran ialah nama-nama peminin. Dari segi inilah Prof. Sacio Murata dalam buku monumentalnya The Tao of Islam menyimpulkan bahwa Allah Ta'ala lebih menonjol sebagai Tuhan keibuan, Tuhan Maha Pengampun daripada Tuhan Kebapaan, the Father of God. Penempatan letak surah Al-Fatihah sebagai awal atau permulaan Al-Quran tentu memiliki rahasia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar, surah Al-Fatihah bukan hanya penempatannya yang pertama, tapi surat ini paling awal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tidak bertentangan dengan riwayat yang mengatakan ayat yang pertama turun ialah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Betul sebagai ayat yang pertama turun, tetapi sebagai surah pertama utuh turun sekaligus ialah surah Al-Fatihah. Basmalah memiliki banyak kekhususan. Basmalah bukan hanya populer bagi Nabi Muhammad SAW dan para umatnya, tetapi juga populer di kalangan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Bahkan ada yang mengatakan semenjak Nabi Adam sudah familiar dengan kata basmalah. Dalam suatu riwayat dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum membaca doa ia selalu membaca basmalah. Yang dibaca Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati ia membaca basmalah. Nabi Nuh menjalankan perahunya dengan basmalah, dan surat sakti yang membuat Ratu Balkis takluk kepada Nabi Sulaiman ialah suratnya yang berisi basmalah. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.